Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nia Rizkita Nur Fitri, Nurul Ilmiah, Putri Setio Lestari, dan Regio Bisma Abiosa. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai konsep siklus perekonomian. Pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi atau economic cycle adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung kurang lebih 2-10 tahun yang biasanya ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Fluktuasi ekonomi sendiri dikatakan sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam perekonomian yang menyebabkan kinerja keuangannya turun. Contohnya seperti harga barang di pasaran yang naik turun secara tidak pasti. Pengertian siklus ekonomi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Kusnandi. Menurut beliau, siklus bisnis ekonomi adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trennya yang meliputi masa depresi, recovery, boom, dan resesi. Yang kedua adalah menurut Yanuar SEMM. Menurut beliau, siklus ekonomi adalah pasang surutnya kegiatan ekonomi di sekitar tren setelah dilakukannya penyesuaian musiman. Yang ketiga adalah menurut John Petrov. Menurut beliau, siklus bisnis adalah suatu deretan masa resesi dan masa kemakmuran yang berulang-ulang dengan teratur dan yang meluas kemana-mana. Selanjutnya, teori siklus ekonomi. Pada pertengahan abad 19, John Stuart Mill dalam Principle of Political Economy tahun 1848 mengungkapkan tentang adanya krisis-krisis komersial atau commercial crisis yang muncul secara periodik. Pada tahun 1948, Marx dan Engels di Communist Manifesto juga menyatakan bahwa krisis komersial yang dialami secara periodik dan berulang-ulang merupakan salah satu ciri pokok sistem kapitalis. Dalam bagian kedua abad 19, Simon Juglar, seorang ilmuwan bangsa Perancis, membeberkan secara empiris sistematis sifat dan corak krisis komersial yang berulang secara periodik. Juglar merupakan pengarang yang pertama kali menggunakan istilah siklus atau cycle dengan menekankan perkiraan lama waktunya menaik ataupun menurunnya kegiatan ekonomi di antara peristiwa dua krisis. Pada akhir abad 19 dan masuk abad 20, muncul pemikiran Tugan Baranovsky, ekonom Rusia, yang menyajikan kerangka analisis dan dasar teori yang dijadikan sebagai landasan pemikiran modern ilmu siklus ekonomi. Juglar dan Tugan Baranovsky merupakan pakar ekonom yang pemikirannya mengawali perkembangan teori siklus ekonomi. Selanjutnya adalah anatomi siklus ekonomi. Ada 4 anatomi siklus ekonomi. Yang pertama, gerakan menaik atau upturn atau expansion. Pemulihan ekonomi atau recovery dapat dilihat dengan gerak perekonomian yang menaik atau upturn. Gerakan menaik biasanya disebut juga ekspansi atau expansion apabila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan secara berurutan. Yang kedua adalah titik puncak atau kulminasi atau peak. Pengembangan ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi, titik ini disebut dengan titik puncak atau kulminasi. Sesudah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga adalah gerakan menurun atau downturn atau recession. Gerakan menurun adalah menurunnya output yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Biasanya gerakan penurunan ini disebut juga resesi atau recession apabila gerakan menurun ini terjadi selama minimal 2 triwulan secara berurutan. Yang keempat adalah titik terendah atau nadir atau trough. Titik nadir merupakan titik di mana gerakan menurun berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah. Setelah mencapai titik ini, perekonomian akan mengalami pemulihan. Hal ini dilihat dari adanya gerakan menaik. Selanjutnya adalah durasi siklus ekonomi. Ada 3 durasi siklus ekonomi. Yang pertama, siklus jangka pendek atau Kitchen's cycle. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 tahun. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah yaitu siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin dan gelombang laut, dan adat istiadat atau kebiasaan.
Yang kedua adalah siklus jangka menengah atau Ziegler's Cycle. Durasi siklus jangka menengah berkisar 7-11 tahun. Ditemukan pertama kali oleh Simon Ziegler pada tahun 1860. Menurut ekonomi Inggris William Stanley Jevons, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang berdaur ulang 11 tahun sekali. Yang ketiga ada siklus jangka panjang atau Kondratiev Cycle. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai de Kondratiev pada tahun 1925. Durasi siklus jangka panjang berkisar antara 48-60 tahun. Salah satu faktor siklus ini adalah ditemukan dan diterapkannya teknologi baru, invention and innovation. Siklus ekonomi kesempatan kerja. Bila output real berada di bawah output natural, maka tingkat pengangguran meningkat dan melebihi tingkat pengangguran natural. Tetapi sebaliknya, bila output real melebihi output natural, tingkat pengangguran akan menurun dan lebih rendah daripada tingkat pengangguran natural. Jika output real sama dengan output natural, maka tingkat pengangguran akan sama dengan tingkat pengangguran natural. Selanjutnya, pengelolaan siklus ekonomi. Siklus ekonomi tidak dapat terhindari, namun dampak negatif dari siklus dapat ditekan seminimal mungkin dan pola siklus diusahakan stabil meningkat. Sumbu vertikal dalam diagram adalah output real, sedangkan garis lurus adalah tren output natural. Pada awalnya memang fluktuasi output sangat besar karena simpangan siklus selama periode sangat besar. Namun karena pengelolaan yang baik, maka simpangan dalam periode selanjutnya mengecil. Sementara ekonomi mampu mempertahankan pertumbuhan jangka panjangnya karena output natural terus meningkat. Selanjutnya, kebijakan dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan jangka pendek. Target utama kebijakan jangka pendek adalah mengatasi perbedaan output real dengan output natural atau disebut juga output gap. Yang kedua, kebijakan jangka panjang. Target yang ingin dicapai adalah memperkecil simpangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Periode siklus ekonomi Indonesia. Periode 1969 sampai 1995. 1. Indikator PDB real. Pada data PDB real bertahun dasar 1990, perekonomian Indonesia selama 1969 sampai 1994 terus mengalami pertumbuhan. Dalam arti selama PJB 1, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif. Selama PJB 1, pemerintah dapat mempertahankan pertumbuhan jangka panjang. Hal ini yang menyebabkan selama PJB 1, PDB real menjadi sekitar 6 kali lipat. 2. Indikator pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa selama PJB 1 mengalami fluktuatif tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat fluktuatif disebabkan perekonomian Indonesia sangat tergantung kepada kondisi eksternal. B. Periode 1990-an. Memasuki tahun 1990-an, perekonomian Indonesia kembali menikmati pertumbuhan tinggi. Tingkat pertumbuhan yang tinggi ini menyebabkan selama 7 tahun pertama periode 1990-an, PDB real hampir menjadi 2 kali lipat, yaitu dari 263 triliun rupiah di tahun 1990 menjadi 434 triliun rupiah di tahun 1997. C. Krisis ekonomi 1998. Selama periode 1990-an, resesi terjadi pada triwulan pertama dan kedua pada 1998. Resesi ini menandai dimulainya krisis ekonomi Indonesia. Setelah diawali krisis nilai tukar mata uang pertengahan tahun 1997, memasuki tahun 1999, perekonomian tidak mengalami penurunan output lagi, sedangkan tahun 2000, output sudah mulai tumbuh kembali. Namun tingkat pertumbuhan masih di bawah rata-rata 1990 sampai 1999. Krisis ekonomi Indonesia merupakan konsekuensi dari mekanisme pasar yang ditempuh pemerintah. Resiko dari mekanisme pasar adalah kegagalan pasar atau market failure yang disebabkan ketidaksempurnaan informasi, imperfect information, dan penyimpangan moral atau moral hazard para pelaku ekonomi. Terima kasih, sekian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.